ada persembahyangan gitu ya. Jadi, kita off 2 kali ya gitu ya. Nah di sini, saya jadikan satu, jadi karena memang juga materi 6 dan 7 pertemuan 6 dan 7 itu adalah mengenai, hate speech atau misalnya yang kita dengar kalau bahasa Indonesia adalah ujaran kebencian gitu ya. Jadi saya jadikan satu di sini, materinya adalah hoaks dan ujaran kebencian gitu ya, hoaks atau hoaks tulisannya. Nah, kemarin kita udah banyak bahas sebenarnya di UU ITE gitu ya, kita singgung bahwa hoaks dan ujaran kebencian itu adalah salah satu hal yang bisa, mendapatkan apa namanya, pidana gitu ya, pidana karena adanya, UU ITE itu. Nah di sini, kita lihat gitu ya, apa sih sebenarnya hoaks itu, ujaran kebencian, dan bagaimana cara mengatasi, kemudian bagaimana cara melaporkannya. Mungkin kemarin ada yang bertanya gitu ya, gimana kalau misalnya kita, melihat gitu ya, ada berita-berita hoaks itu bagaimana cara melaporkannya dan lain sebagainya gitu ya. Kita lihat juga ada berapa sih berita hoaks dan ujaran kebencian yang sudah berkembang. Oke, jadi, untuk hoaks gitu ya, mungkin di sini kalian semua sudah tahu gitu ya, bahwa itu adalah mengenai informasi, kabar, ataupun berita yang palsu ataupun bohong gitu ya. Jadi, hoaks ini adalah memang berita yang memang dibuat-buat gitu ya, dibuat-buat ataupun, direkayasa gitu ya, untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Jadi di sini memang dia upaya untuk, memutarbalikkan fakta gitu ya, entah misalnya nanti kita kenal apa sih, eee kegagalan informasi itu seperti apa atau misleading informasi itu seperti apa gitu ya. Nah di sini memang, hoaks ini tidak dapat diverifikasi kebenarannya gitu ya, karena memang beritanya adalah berita palsu gitu ya, sehingga memang tidak bisa diverifikasi, kebenarannya. Nah kemudian, hoaks ini gitu ya, ini termasuk ke dalam gangguan informasi. Nah sedangkan untuk gangguan informasi sendiri gitu ya, di sini ada beberapa hal yang disebut dengan gangguan informasi gitu, jadi dia dikategorikan lagi. Nah yang pertama adalah, misinformasi gitu ya. Jadi misinformasi ini apa, di sini memang, informasi tersebut tidak benar ataupun memang, tidak akurat gitu ya, tapi disebarkan tanpa bermaksud untuk mengelabui penerima. Jadi memang, si orang gitu ya, dia menerima konten yang salah gitu ya. Nah, kemudian dia hanya ingin, menyebarkan berita gitu. Nah, ini sering terjadi gitu ya, karena kita tidak ngecek gitu ya, kita tidak tahu apakah berita itu benar ataupun berita itu salah gitu ya. Kita tujuannya hanya ingin berbagi gitu ya. Nah, ternyata ketika kita sudah berbagi gitu ya, ternyata itu adalah sebuah hoax. Nah itu sering terjadi gitu ya. Jadi orang yang memang sebenarnya dia tidak punya tujuan jahat gitu ya, sebenarnya dia tidak ingin, eee, ikut gitu ya, menyebarkan berita yang ada di, dalamnya gitu ya, atau misalnya dia hanya bertujuan untuk membantu gitu ya, bahkan hanya ingin, misalnya ngelihat berita gitu ya tentang, eee, misalnya laporan keuangan dan lain sebagainya gitu ya, dia hanya ingin membantu si penerima informasi aja gitu. Nah cuman yang informasi yang dia dapatkan itu sudah salah gitu, jadi yang dia sebarkan juga itu adalah, informasi yang salah. Jadi ini namanya adalah misinformasi gitu ya. Nah di sini, Eee, kadang dilakukan misalnya karena dia punya suku yang sama atau misalnya minat yang sama gitu ya. Jadi ada berita tentang suku tertentu atau misalnya berita tentang, misalnya kayak kemarin gitu ya, tragedi yang sepak bola gitu ya. Nah, karena misalnya merasa memiliki minat yang sama tentang sepak bola gitu ya, akhirnya menyebarkan berita tentang yang tragedi sepak bola itu. Padahal belum semua mungkin berita tentang tragedi itu benar gitu ya. Kayak kemarin kita lihat kan jumlah, korbannya itu berubah-ubah gitu ya. Ada berita yang menyebutkan sekian, ada berita yang menyebutkan, 80 orang, ada yang bilang 90 dan sekian, 100 dan sebagainya gitu ya. Nah itu, eee, karena mungkin adanya misinformasi tersebut. Nah, yang kedua adalah disinformasi. Disinformasi ini memang informasi yang salah gitu ya, sengaja dibuat dan disebarkan untuk mengelabui penerima. Jadi, pembuat ataupun misalnya penyebar kontennya itu gitu ya, dia tahu kalau informasi itu memang, palsu, tapi dia pengen, nyebarin biasanya hanya untuk misalnya opini publik atau misalnya keuntungan tertentu gitu. Jadi, entah dia adalah si pembuat, informasi atau si pembuat konten gitu, ataupun misalnya dia tahu nih, oh ini konten udah nggak bener nih atau ini konten palsu nih. Nah dia misalnya kirim ke temennya untuk lucu-lucuan aja atau misalnya memang, dia ingin mempengaruhi opini temannya gitu dan lain sebagainya gitu. Nah ini namanya disinformasi. Nah yang kemudian yang ketiga adalah malinformasi gitu ya. Jadi malinformasi ini adalah, eee, informasinya benar setengah aja gitu. Jadi memang,
ada sepenggal yang benar gitu ya. Nah, kemudian dikemas lagi gitu ya, eee dikemas kembali gitu ya, tapi, untuk merugikan, orang lainnya. Jadi misalnya, ya cuman setengah aja gitu ya. Jadi misalnya berita tentang, kayak kemarin tragedi sepak bola gitu, memang benar ada yang, sampai meninggal gitu ya, cuman nanti, di dalamnya mungkin dikemas lagi gitu ya, ada berapa orang yang meninggal dan lain sebagainya. Nah, itu belum tentu misalnya, benar gitu ya. Jadi ada, sepenggal aja berita yang, benar gitu, jadi nggak seluruhan faktanya itu objektif. Nah, di sini namanya malinformasi. Nah, kemudian, eee, di sini ada tipe gangguan informasi gitu ya. Sebentar ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi, ada beberapa tipe dari gangguan informasi. Kalau tadi kan gangguan informasi itu dikategorikan gitu ya. Jadi, yang ini tipenya gitu, jadi ada namanya satir, ada namanya koneksi yang salah, ada nama konten menyesatkan. Nah, dari tipe-tipe ini nanti, dia bisa termasuk malinformasi atau dia termasuk disinformasi ataupun yang tadi misinformasi gitu ya. Nah, kemudian kita bahas satu-satu. Jadi yang pertama ada namanya satir gitu ya. Mungkin kalian sudah tahu satir itu adalah konten yang memang berupa sindiran. Jadi dia entah menyindir orang ataupun misalnya organisasi ataupun masyarakat gitu ya. Biasanya dia dengan menggunakan, tokoh-tokoh fiktif gitu ya, kita tahu ada beberapa meme ataupun misalnya, ada kartun-kartun gitu ya, kartun-kartun tentang, politik dan lain sebagainya, dia memparodikan ataupun dia sarkas gitu ya, atau misalnya, kayak sekarang ada beberapa misalnya YouTuber yang membuat konten seperti itu gitu ya, kalau misalnya tahu kayak Bintang Emon dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dia biasanya, memparodikan ataupun dia membuat, satu tokoh fiktif gitu ya, dia, menyindir misalnya pemerintah ataupun suatu organisasi gitu. Nah, itu namanya, satir gitu ya. Nah, kemudian, koneksi yang salah. Nah, ini mungkin, kalian tahu namanya clickbait gitu ya. Jadi di sini, judulnya apa, isinya apa gitu, biasanya seperti itu gitu. Jadi, judulnya gitu ya tidak berhubungan sama konten beritanya. Jadi, apa misalnya kontennya yang diklik gitu ya, yang lagi hit misalnya tentang, kemarin tragedi sepak bola itu gitu ya, tapi di dalamnya ternyata tidak ada hubungannya gitu ya dengan, tragedi sepak bolanya. Nah, di sini biasanya dia menggunakannya untuk, menaikkan jumlah, pengunjung gitu ya atau page view-nya. Nah, kemudian yang ketiga, eee konten yang menyesatkan gitu ya. Jadi konten menyesatkan ini, memang informasi ini ditampilkan untuk, apa namanya, yang tadi ya, jadi beritanya hanya setengah aja gitu, malinformasi, dia edit fotonya gitu ya, atau misalnya dia mengutip pernyataan seseorang gitu ya, atau misalnya menampilkan statistik misalnya tentang, pemilu gitu ya, tapi yang ditampilkan statistiknya hanya yang, calonnya saja gitu ya, nggak ternyata yang satunya lebih besar misalnya kayak gitu opini-opininya. Nah itu jadi, kontennya menyesatkan karena dia, mengarahkan opini pembaca gitu ya. Jadi seharusnya berita itu kan bersifat, netral gitu ya, tapi ada berita yang mungkin dia, mengarahkan opini gitu ya sesuai dengan keinginan yang, orang yang membuat gitu ya, entah dia dengan cara mengedit ataupun misal mengutip pernyataan seseorang gitu. Nah, kemudian ada namanya konteks yang salah gitu. Jadi konten ini informasinya benar tapi disampaikan dalam, konteks yang salah gitu. Jadi memang, eee, videonya benar gitu ya, jadi pernyataannya benar. Kalau tadi kan,
videonya salah atau misalnya fotonya diedit gitu dan lain sebagainya, dikutip gitu ya. Misalnya dikutipnya cuman setengah gitu kan sekarang sering ya berita kayak gitu, artis ngomongnya apa, dikutip pernyataannya cuman setengah gitu, nggak keseluruhan. Nah, kalau yang ini, kutipannya benar gitu ya atau misalnya videonya benar, gambarnya juga benar, tapi tetap digunakannya untuk menggiring opini gitu ya. Jadi, memang dia mengatakan hal seperti itu, tapi mungkin dalam konteks yang berbeda gitu, tapi diberikan judul yang seolah-olah penggiringan opininya adalah menuju konteks yang diinginkan, misalnya seperti itu. Jadi konteksnya memang sudah, salah gitu ya. Jadi videonya dan lain sebagainya gitu ya, pernyataan itu sudah nggak sesuai dengan, isi dari misalnya beritanya atau dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau konten tiruan ini memang, sering ya terjadi. Jadi pengumuman lelang gitu ya, mungkin sering, kalian lihat gitu ya. Nah, di situ kita nggak tahu apakah pengumuman lelang itu benar atau tidak gitu ya. Nah, di sini biasanya ada konten palsu gitu ya. Jadi dia, konten tersebut memang ada gitu ya, memang ada, apa namanya, pengumuman lelang untuk misalnya kendaraan ataupun lain sebagainya. Hanya saja ketika konten itu dibuat, pengumuman lelang itu tidak benar-benar terjadi gitu ya. Cuman dia dibikin mirip dengan pengumuman lelang yang sebenarnya gitu ya. Jadi memang tujuannya adalah korban untuk mempercayai informasi tersebut gitu ya. Kalau tadi kan penggiringan opini, kalau ini memang, tujuannya penipuan gitu ya. Nah, di sini konten yang dimanipulasi, sebenarnya mirip ya sama yang tadi gitu. Jadi di sini memang konten asli gitu ya, tapi, dimanipulasi entah untuk memprovokasi ataupun menyebarkan propaganda ataupun konten, ataupun kepentingan publik gitu ya. Jadi memang beritanya ada, kontennya memang ada, tapi di-share ulang misalnya seperti itu, terus diisikan, kata-kata yang menggiring gitu ya, atau misalnya memprovokasi pembaca ataupun misalnya untuk kepentingan, politik gitu ya. Jadi misalnya kompor gitu ya, mengompor-ngompori. Jadi misalnya kayak kemarin tragedi yang sepak bola gitu ya, di-share ulang tragedinya, habis itu menyudutkan misalnya pihak entah polisi ataupun misalnya pihak yang, menjadi korban gitu ya bahkan. Nah, jadi konten tersebut memang asli gitu ya, tapi dimanipulasi entah untuk memprovokasi ataupun misalnya untuk kepentingan, politik gitu ya. Jadi isinya yang, di-share kembali atau misalnya dimanipulasi tentang, tujuannya gitu ya. Nah, kemudian konten palsu yang ini memang benar-benar 100% yang memang untuk, mengelabui pembaca. Jadi memang isinya juga salah gitu ya, 100% memang digunakan untuk, apa namanya, penipuan gitu ya, ataupun misalnya mengelabui, dari pembacanya gitu ya. Jadi kalau yang tadi kan ada yang konten yang memang, dimanipulasi atau misalnya ada yang setengah aja gitu ya. Nah, kalau ini memang benar-benar udah 100% dia palsu gitu ya, baik dari judulnya maupun, isinya gitu ya. Nah, kemudian, bagaimana cara memeriksa gitu ya, mungkin, dari beberapa dari kalian juga sudah, paham gitu ya, bahwa kalau kita mendapatkan berita gitu ya, mungkin kadang, kita lupa gitu ya memeriksa ataupun kita, lupa gitu ya, bahwa tidak semua berita itu bisa dipercaya gitu ya. Nah, di sini, kita lihat yang pertama adalah mencermati alamat situs gitu. Jadi memang, ada berita-berita yang sudah terverifikasi gitu ya, atau misalnya alamat situs yang memang sudah, terverifikasi sebagai sumber berita gitu ya, kayak Kompas dan lain sebagainya. Itu kan memang, tempat berita-berita yang memang sudah, diverifikasi oleh pemerintah, misalnya seperti itu. Nah, kemudian jangan hanya membaca judul saja gitu. Jadi biasakan untuk membaca isinya juga gitu. Jadi kalau misalnya kita baca judul kadang kita terprovokasi gitu ya. Jadi, lihat juga isi di dalamnya gitu apakah sesuai dengan judulnya atau tidak gitu ya. Nah, kemudian baru kita periksa fakta gitu. Jadi kalau kemarin misalnya ada tragedi gitu yang saya lakukan biasanya adalah, mencari kata kuncinya dulu gitu ya, baru kita periksa yang mana yang memang dari website yang sudah, bisa dipercaya gitu ya, baru kita bisa lihat kebenaran dari, beritanya. Nah, kemudian ini ada berita dari tahun 2017 gitu ya, bahwa di Indonesia itu gitu pada tahun 2017 saja itu sudah ada 800.000 situs penyebar hoaks gitu ya. Jadi bisa dibayangkan bahwa betapa banyaknya gitu ya penyebaran, hoaks yang ada di Indonesia gitu. Karena ini situs ya, bahkan bukan, hanya penggalan berita saja, ini sudah berupa website gitu ya. Jadi website-website penyebar hoaks di Indonesia itu pada tahun 2017 saja itu sudah mencapai 800.000 gitu ya. Nah, ini yang, terus dilakukan oleh pemerintah gitu ya, yang harus dilakukan untuk, menutup gitu ya berbagai situs yang memang sudah, situs yang memang sudah sebagai penyebar hoaks gitu ya. Nah, kemudian, tadi kita ada bilang gitu yang pertama itu adalah mengecek
kebenaran dari, situsnya gitu ya, apakah memang situs berita atau tidak gitu ya. Ini adalah salah satu cara gitu, kita melihat, data perusahaan atau misalnya data pers yang memang, diverifikasi oleh pemerintah gitu. Jadi memang di sini dia sudah, diverifikasi oleh namanya Dewan Pers gitu ya. Kalian bisa lihat di dewanpers.or.id gitu ya. Nah di sini nanti ketika kalian lihat perusahaannya bisa search nama medianya, apakah memang, sudah apa namanya ini sudah jelas penanggung jawabnya siapa gitu, apakah dia berbadan hukum atau tidak gitu ya. Nah kemudian alamat dan lain sebagainya sudah terverifikasi, paling enggak dia tidak akan sembarangan untuk, men-share berita ataupun membuat berita pada halaman situsnya gitu ya, karena dia sudah masuk ke dalam data pemerintah gitu ya. Kalau misal terjadi sesuatu maka penanggung jawabnya ini kan harus bertanggung jawab gitu ya. Nah di situ, salah satu cara untuk kita mengecek gitu ya, apakah memang situs yang kita lihat itu memang situs berita yang terpercaya atau tidak. Nah, kemudian ada cara yang lain lagi yang itu adalah, dengan website ada namanya Turnback Hoax ya. Ini saya dapatkan dari website Kominfo-nya langsung. Jadi memang ini sudah diverifikasi oleh Kominfo-nya langsung gitu ya, walaupun yang membuat bukan dari Kominfo gitu ya, hanya saja dia sudah, dibuka resmi atau misalnya diresmikan oleh, Kominfo-nya langsung. Nah, ini namanya Turnback Hoax gitu ya. Nah, di sini kita bisa ngecek kejadian atau misalnya berita-berita yang, memang salah gitu ya. Tadi saya cek ini memang masih update ya dari 18 Oktober, ini berarti memang cukup update kalau misalnya kita mau melihat berita-berita yang memang salah, nah di sini bisa, kita cek secara, apa namanya, cepat gitu ya. Jadi kita lihat kalau misalnya males ngecek yang berita-berita tadi apakah dia termasuk pers yang asli atau enggak gitu ya. Nah bisa mungkin ngelihat di sini apakah, berita tadi itu ada masuk di sini atau tidak. Maaf ya s saya harus pergi sebentar, nanti saya lanjutkan lagi. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi, itu tadi untuk turn back hoax gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat, situs yang memang atau informasi yang memang, termasuk hoax gitu ya, yang sudah diverifikasi. Jadi kalau mau lihat secara cepatnya gitu ya, mana sih informasi yang salah gitu. Nah, kita bisa lihat di sini turnbackhoax.id gitu ya. Nah, itu mengenai hoax gitu ya, jadi sedikit mengenai hoax. Nah, sekarang kita lanjut ke ujaran kebencian. Jadi ujaran kebencian ini, kemarin kan sudah kita pelajari gitu bahwa ada UU ITE yang memang, langsung membahas mengenai ujaran kebencian gitu. Jadi ujaran kebencian ini adalah tindakan komunikasi yang memang dilakukan oleh satu, individu gitu ya, yang berisi mengenai hasutan ataupun hinaan kepada individu ataupun kelompok lainnya gitu. Nah di sini bisa menyangkut, entah ras, warna kulit, gender gitu ya. Jadi hati-hati yang bercandaan, "Kulitmu hitam tuh," gitu. Nah itu termasuk ya ujaran kebencian gitu. Nah itu, entah orientasi seksual gitu ya, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Nah itu, termasuk dalam ujaran kebencian. Nah sedangkan kalau misalnya kita bahas yang kayak kemarin arti hukum ya di UU ITE, itu, ujaran kebencian itu yang memang, dilarang gitu ya, memang kalau dia memicu gitu ya adanya tindakan kekerasan ataupun adanya prasangka. Jadi kapan itu dikatakan ujaran kebencian yang bisa dihukum gitu ya, pada saat, itu memicu gitu ya adanya tindakan kekerasan ataupun misalnya adanya prasangka, sebentar ya. Udah.
Bilang udah transfer. Oke, jadi, untuk ujaran kebencian sendiri gitu ya, di sini memang ujaran kebencian di sini memang dia adalah, perkataan gitu ya, memang, akan memicu tindakan kekerasan. Jadi kapan dia dikatakan sebuah ujaran kebencian yang bisa dipidana gitu ya, ketika dia sudah, membuat prasangka gitu ya, prasangka ataupun, dia memicu adanya tindakan kekerasan dari, pihak lain ataupun korban dari tindakan tersebut, gitu ya. Jadi kalau memang dilaporkan dan orang itu merasa, ada kekerasan, bisa memicu kekerasan gitu ataupun bisa memicu prasangka gitu, nah itu bisa dihukum, gitu ya. Nah kemudian, untuk website yang memang dia menggunakan ataupun dia menerapkan ujaran kebencian gitu ya, disebut dengan hate site gitu ya. Jadi kalau misalnya ujaran kebencian itu hate speech gitu ya, nah di sini hate site itu adalah memang website yang khusus gitu ya. Jadi nggak cuman, status-status saja gitu ya, nggak cuman hate speech saja, tapi sudah berbentuk, sebuah website gitu ya, dinamakan hate site ini. Nah di sini entah dia penghinaan ataupun dia menghasut, menyebarkan berita bohong gitu ya. Nah atau misalnya menyebabkan konflik sosial ataupun kekerasan hingga adanya penghilangan nyawa gitu ya. Nah ini saya kutip berita lagi gitu ya, kalau misalnya tadi, 800.000 berita hoax gitu ya, kalau misalnya ujaran kebencian itu sudah sampai, dari 2018 gitu ya hingga sekarang beritanya adalah 2021 gitu ya, di April itu sudah 3.640 ujaran kebencian gitu ya. Jadi memang, eee, ujaran kebencian ini juga sudah, ditangani gitu ya oleh Kominfo gitu. Jadi memang sudah banyak laporan-laporan mengenai, ujaran kebencian yang berbasisnya adalah SARA gitu ya. Nah, kemudian apa syarat ketika, ujaran kebencian atau suatu website gitu yang berisikan ujaran kebencian atau konten gitu ya, ingin kita take down gitu ya. Nah, di sini, kalau misalnya mau kita take down ini saya kutip dari Kominfo gitu ya, apa syaratnya? Yang pertama, konten tersebut melakukan, penghinaan terhadap agama tertentu. Yang kedua, dia melakukan kekerasan ataupun dia mengajak gitu ya untuk membenci pemeluk agama tertentu. Jadi ndak cuman agamanya, tapi juga orang-orang yang memeluk agama tersebut. Jadi misalnya dia nggak cuman menghina, "Oh agama Islam itu seperti ini bla 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 bla," tapi dia juga melakukan gitu ya, atau misalnya mengajak untuk, menghina orang-orang yang memeluk agama tersebut. "Ah kamu tuh kamu tuh orang Hindu bla bla bla," atau "Kamu tuh orang Islam bla bla bla," gitu ya. Jadi nggak cuman, agamanya aja. Nah kemudian yang terakhir adalah seruan untuk membenci individu dari kelompok ataupun suku tertentu gitu ya. Jadi memang, entah dia mengandung muatan penghinaan terhadap agama atau misalnya terhadap pemeluk agamanya ataupun dia seruan untuk membenci individu ataupun, kelompok-kelompok tertentu gitu. Jadi, website yang berisikan hal-hal seperti itu gitu ya, nah ini akan di-take down oleh Kominfonya. Nah, kalau misalnya belum di-take down gimana gitu ya, bagaimana kita cara melaporkan hoaks dan ujaran kebencian. Jadi minimal gitu ya, kita sebagai orang yang memang berkecimpungnya di bidang IT gitu ya, kita sudah tahu, sudah belajar tentang, hoaks, ujaran kebencian, kita juga sudah tahu UU ITE gitu ya. Nah, di sini gimana sih cara kita melaporkannya gitu ya. Nah, di sini sudah ada, saya screenshot gitu ya, copy gitu ya dari Kominfonya, jadi ada aduan konten @mail.kominfo.go.id gitu. Jadi minimal gitu ya, di sini kan ada 40 orang gitu ya, paling nggak kalau misalnya kalian melihat gitu ya, ada namanya hoax, ada namanya ujaran kebencian gitu ya, kalian bisa mengirimkan aduannya ke Kominfo gitu ya, sehingga kalau misalnya memang dia memenuhi syarat untuk di-take down gitu ya, paling nggak kita kan bisa mulai mengurangi hoax dan ujaran kebencian gitu, supaya orang-orang yang di luar kita gitu ya, yang bukan orang IT gitu, yang masih awam gitu ya, paling nggak meminimalisir gitu ya, apa namanya, mereka gitu ya mendapatkan berita-berita yang tidak benar gitu. Jadi mulailah dari kita yang memang sudah berkecimpungnya sudah di bidang IT ini gitu ya. Nah, kerahasiaan pelapor dijamin dan aduan konten dapat dilihat di halaman web, trustpositive.kominfo.go.id gitu ya. Ini yang, isi dari website Trust Positive itu yang dihitung tadi gitu ya, ada berapa hoax-nya, ada berapa, apa namanya, ujaran kebencian yang sampai saat ini sudah didapatkan.
Oke, mungkin itu ya sedikit untuk di pertemuan ini gitu ya. Setelah ini kita akan bahas UTS-nya. Apa ada pertanyaan dulu dari sini? Iya, ini siapa? Tun Pase, silahkan. Yes, eh, mohon izin bertanya, Bu, Ya, terkait berita hoax itu kan tadi sekitar 800.000 situs penyebar hoax. Nah, ya. dari Kominfo itu sendiri, apa sih yang mereka lakukan terhadap berita hoax tersebut? Dan eh, misalnya ada berita hoax, apakah langsung akan diterima oleh Kominfo atau kita yang harus melaporkan hal tersebut? Itu aja, Bu. Oke, sebenarnya kalau misalnya kita ngomonginnya adalah kinerjanya gitu ya, kita kan juga hanya bisa membaca saja gitu ya, membaca apakah memang, mereka melakukan itu atau tidak gitu. Kalau misalnya dari yang saya baca ya mereka memang melakukan ya gitu ya, melakukan take down ataupun misalnya, melihat situs-situs atau misalnya hoax itu hanya dari pelaporan gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak ada pelaporan gitu, saya kurang tahu apakah mereka punya tim khusus gitu yang memang, tujuannya adalah untuk memberantas berita-berita hoax atau tidak gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari yang tadi gitu ya, kalau misalnya dia tidak memuat penghinaan atau misalnya dia berita hoax-nya itu masih belum, apa namanya, banyak ada laporan gitu dan lain sebagainya, itu biasanya tidak di-take down. Makanya ada, situs yang tadi turn back hoax itu ya gitu. Nah, dia hanya bisa memberikan, seperti situs itu gitu ya. Jadi hanya bisa melihat, memberikan gitu ya, memberikan bahwa, oh situs ini atau misalnya konten ini adalah hoax gitu ya. Kenapa? Karena kemungkinan, kenapa tidak di-take down gitu ya, kalau misalnya take down, itu kan satu website-nya di-take down gitu ya, sedangkan, dalam website tersebut gitu, belum tentu keseluruhan beritanya itu adalah hoax gitu ya. Jadi nggak bisa, keseluruhan website itu misalnya, ingin misalnya atau misalnya di-take down keseluruhan situsnya gitu. Jadi yang biasanya dilakukan hanya menyebarkan berita kembali gitu ya. Jadi beritanya dilawan dengan berita kembali bahwa berita tersebut adalah hoax gitu ya. Biasanya seperti itu yang saya lihat dilakukan oleh, Kominfo ataupun, situs-situs lainnya gitu ya, kayak turn back hoax tadi gitu ya. Jadi hanya dia membuat, oh konten ini adalah hoax gitu ya. Nah itu kan, eee, di sana gitu ya, mungkin itu yang makanya, tadi saya bilang bagaimana cara kita melihat berita itu hoax atau tidak gitu ya, adalah dengan mencari kembali gitu ya, apakah berita itu pernah dilaporkan sebagai berita hoax atau tidak gitu ya. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan gitu, ketika kita googling dan kemudian kita melihat bahwa berita itu sudah dilabeli berita hoax gitu ya, maka kita baru tahu, oh ternyata berita itu adalah berita hoax. Jadi berita itu tidak bisa di-take down gitu. Kenapa? Karena yang pertama adalah yang saya katakan tadi, belum tentu satu situs itu dia mengandung berita hoax semua. Yang kedua, berita hoax itu kebanyakan adalah, dari, mulut ke mulut ataupun dari WhatsApp ke WhatsApp atau dari Telegram dan lain sebagainya. Susah untuk men-take down keseluruhan kan gitu. Karena apa, sudah terlanjur menyebar gitu. Jadi yang bisa dilakukan hanya memberikan, peringatan kembali gitu ya, jadi beritanya dilawan dengan berita lagi gitu ya, bahwa berita yang sudah tersebar itu adalah berupa berita hoax. Sepertinya itu yang dilakukan oleh, Kominfo gitu ya. Nah yang kemudian yang soal pelaporan tadi, mungkin mereka ada, tim ya gitu ya mungkin, tapi kan dia tidak bisa, mencari semua berita hoax gitu, paling enggak, yang kelihatan itu adalah berita-berita yang memang sudah, viral gitu ya. Jadi misalnya entah misalnya kayak tragedi sepak bola kemarin, baru dia bisa, menyisir nih mana berita tragedi sepak bola kemarin yang memang berita benar atau berita palsu, misalnya seperti itu. Nah kalau misalnya berita-beritanya nggak viral gitu ya, yang bisa diharapkan ya hanyalah pelaporan kan gitu. Jadi kalau misalnya ada pelaporan ya akan lebih cepat lagi untuk, berita-berita hoax itu untuk apa namanya, dilaporkan gitu ya atau misalnya diberitakan kembali sebagai berita hoax gitu ya. Nah itu kalau misalnya kita ngomonginnya berita hoax. Jadi kalau misalnya ngomonginnya adalah satu situs, itu satu situsnya itu memang sudah berupa ujaran kebencian gitu ya, itu kan termasuk hoax juga gitu ya. Jadi dia memang sudah, mendukung misalnya ras tertentu atau suku tertentu, nah itu bisa di-take down gitu ya, karena itu melibatkan satu website atau satu situs tertentu. Mungkin itu saya harap bisa menjawab, ada pertanyaan yang lain?
Tidak ada, kalau tidak ada saya mau ngomongin, UTS-nya. Oke, jadi, UTS ini minggu depan, eee, UTS yang saya lakukan adalah UTS take home gitu ya. Jadi kalian bisa memikirkan jawabannya di rumah selama 1 minggu. Oke, jadi di sini, UTS ini gitu ya, UTS di sini kebanyakan, saya dalam meminta pendapat gitu. Jadi, kita sudah banyak berbicara, mungkin ada beberapa yang sudah saya dengar pendapatnya pada saat kuliah gitu, tapi ada beberapa yang belum gitu ya. Nah, di sini untuk UTS pertanyaan pertamanya adalah bagaimana pendapat Anda gitu ya mengenai bedanya kebebasan berbicara dan ujaran kebencian. Jadi mungkin ini sudah sempat kita bahas, silahkan dikeluarkan pendapatnya gitu ya. Dituliskan apa sih menurut kalian bedanya antara bebas berbicara dan juga ujaran kebencian gitu ya. Karena, kemarin juga sempat ada yang menanyakan gitu ya, bagaimana jika kita ingin, ngomong misalnya tentang memang pemerintah yang memang, mungkin kinerjanya kurang bagus, misalnya seperti itu gitu ya. Bukannya nanti, kalau misalnya dikit-dikit berupa ujaran kebencian, dibilang ujaran kebencian gitu ya, akhirnya membatasi kebebasan berbicara. Nah, menurut kalian gitu ya, apa bedanya antara kebebasan berbicara gitu dan ujaran kebencian ini? Nah, kemudian yang kedua gitu ya, apa hubungannya gitu ya antara kebebasan berbicara gitu dengan etika gitu ya. Kita sudah ngomongin etika itu apa gitu ya, moral itu apa, hukum itu apa gitu ya. Dan bagaimana sih menghubungkan antara kebebasan berbicara gitu dengan etika kita gitu ya. Nah, itu, pertanyaan yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga gitu ya, menurut pendapat kalian gitu ya, bagaimana caranya membedakan berita hoax yang beredar di internet gitu ya. Mungkin tadi saya sudah berikan gitu ya, kita bisa menggunakan situs gitu ataupun misalnya kita bisa melihat, situs-situs yang memang diverifikasi pemerintah gitu. Nah, menurut pengalaman kalian saja gitu ya, dengan pengalaman kalian gitu ketika kalian melihat berita hoax gitu, apa yang kalian lakukan gitu. Jadi, menurut pendapat dan pengalaman kalian gitu, bagaimana sih caranya kita membedakan gitu ya, yang mana berita hoax, yang mana yang, bukan gitu ya. Nah, kemudian yang keempat dan kelima ini adalah kasus. Jadi kasus yang keempat kita bahas, judi online. Kemudian kalian gitu ya atau misalnya Anda sebagai salah satu anggota yang melakukan perjudian gitu ya, kemudian Anda melakukan kecurangan gitu dengan melakukan hacking terhadap judi online yang menyebabkan Anda menang terus-menerus gitu. Jadi, kalian hacking nih judi online-nya, habis itu, karena hacking tersebut gitu kalian jadi menang gitu ya terus-terusan. Nah, kemudian lawan gitu ya, lawan Anda gitu yang ada di judinya itu curiga. Kemudian lawan kalian itu melaporkan Anda ke polisi atas tuduhan melakukan kecurangan itu. Menurut pendapat Anda gitu ya, dalam kasus ini siapa saja yang bisa dipenjara karena adanya laporan ini? Dan apa hukuman yang memungkinkan gitu ya bagi orang-orang itu menggunakan UU ITE-nya? Ini sudah kita bahas ya. Jadi, pelaporannya di siapa, kemudian nanti, apa UU ITE-nya gitu dan siapa saja yang bisa dipenjara ya. Jadi silakan kalian kaji gitu ya, kalian lihat kasus-kasus yang, mungkin ada kasus serupa dan lain sebagainya, apakah misalnya si pengguna judi online bisa ditangkap atau misalnya orang-orang yang di dalamnya juga yang melakukan perjudian bisa ditangkap. Nah, itu, silahkan kalian, lakukan apa namanya tuh, eee, investigasi atau misalnya lihat gitu ya berita-berita yang sudah pernah terjadi gitu ya. Nah, kemudian lihat pendapat kalian, menurut kalian siapa aja yang bisa, dipidana karena laporan ini. Nah, kemudian yang kelima ada kasus gitu ya, mahasiswa melakukan hacking dengan tujuan mengubah nilai pada sistem universitas. Nah, kemudian dia juga selain dia mengubah nilai gitu, dia juga melakukan jual beli nilai. Jadi, dia nggak hanya merubah nilainya saja gitu ya, tapi dia juga melakukan jual beli nilai kepada teman-temannya gitu. Jadi misalnya, "Bayar sekian aku bisa ngerubah nilaimu jadi A," misalnya kayak gitu. Jadi dia mengubah nilainya pada sistem universitas. Nah, berdasarkan kasus itu menurut Anda gitu, apakah universitas ini bisa melaporkan mahasiswa tersebut? Jika iya, kenapa? Dan
apa hukuman yang memungkinkan berdasarkan UU ITE gitu yang dapat digunakan untuk melaporkan mahasiswa tersebut gitu ya. Nah itu, 5 pertanyaan gitu ya. Jadi untuk ujiannya nanti akan saya share juga di, apa namanya, di, Oase gitu ya. Nah untuk pengumpulannya ini adalah tulis tangan. Jadi silahkan, kalian gitu ya menuliskannya pada satu kertas kalau bisa double folio gitu ya atau misalnya kita seragamkan aja semua menggunakan double folio. Jadi silakan dituliskan, UTS-nya gitu ya. Nanti dikumpulnya adalah minggu depan pada saat jam perkuliahan. Ada pertanyaan? Minggu depan ini hari apa? Rabu ya? Dikumpulnya Rabu depan aja ya biar pas 1 minggu. Kalau jam perkuliahan nanti Senin, ada yang Senin, ada yang Selasa ya. Kumpulnya 1 minggu jadi pas di Rabu depan nanti, 1 orang aja yang mengenai 9126 ini adalah mengenai kualitas dari, perangkat lunak. Jadi nanti ketika kalian misalnya ada yang berprofesi gitu ya sebagai pembuat software gitu atau, eee, programmer dan lain sebagainya gitu ya, kalian sudah tahu apa sih seharusnya, kualitas software yang kita, buat gitu ya. Jadi nggak cuman membuat software gitu aja selesai gitu ya, tapi kita harus memastikan bahwa software yang kita buat ini kualitasnya memang sesuai dengan standar gitu ya. Nah di sini, kualitas perangkat lunak ini apa gitu, jadi memang di sini kualitas perangkat lunak ini bisa kita nilai melalui ukuran dan metode tertentu gitu ya. Jadi selain, kita menguji software gitu ya, mungkin, nanti kalian akan kenal gitu ya pengujian software dengan menggunakan black box gitu ya, atau misalnya, kita menguji apakah, software ini sudah berjalan dengan baik atau sesuai atau tidak gitu ya. Nah selain itu gitu ya, kita juga bisa menggunakan tolak ukur gitu ya kualitasnya dengan menggunakan ISO 9126 ini gitu ya. Jadi ini dibuat emang oleh International Organization for Standardization ISO gitu dan juga IEC gitu. Jadi ISO ini nanti kalau kalian googling gitu ya akan banyak ISO 9700, ISO 9200 dan seterusnya gitu ya. Ini akan berbeda-beda isinya sesuai dengan namanya gitu. Jadi yang kita bahas sekarang memang dia ISO yang khusus untuk kualitas perangkat lunak. Nah, eh ISO ini gitu ya, jadi memang, dia apa yang didefinisikan gitu, jadi dia mendefinisikan kualitas produk perangkat lunaknya gitu ya, kemudian dia mendefinisikan modelnya gitu ya, kemudian, nanti ada karakteristik dari, mutunya dan juga metrik yang terkait untuk, mengevaluasi ataupun misalnya menetapkan kualitas produk sebuah software gitu. Jadi kalau misalnya nanti kalian sudah membuat software, kemudian ditanya gitu ya, kualitasnya sudah bagus atau enggak gitu ya. Nanti di sini akan ditetapkan, karakteristik ataupun metrik-metrik gitu ya, apa yang harus diukur sehingga kita bisa bilang gitu bahwa, software yang kita buat ini memang bagus gitu ya. Jadi ada, pengukurannya atau standar, pengukurannya gitu ya. Nah di sini, eee, ada sisi manajemennya gitu. Jadi sisi manajemennya maksudnya, standarnya itu nggak cuman, bilang bahwa misalnya fungsionalnya bagus gitu ya, tapi akan ada di dalamnya gitu ya, di dalam fungsional itu standar fungsionalnya apa aja yang diukur. Nah, di sini kita masuk langsung ke faktor kualitasnya gitu. Jadi apa sih faktor-faktor yang diukur oleh si ISO 9126 ini gitu. Yang pertama ada namanya fungsionalitas gitu ya. Jadi mungkin sesuai namanya kalian sudah tahu bahwa fungsionalitas ini gitu berarti dia adalah kemampuan dari si perangkat lunak gitu atau kemampuan dari si software. Jadi gimana sih kemampuan dia gitu untuk menyediakan fungsi sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalnya memang sistemnya itu misalnya sistem, untuk akademik gitu ya. Apakah memang sistem akademik ini sesuai dengan fungsinya atau enggak gitu. Jadi kita lihat kebutuhannya apa sih, oh kebutuhannya, bisa menampilkan misalnya nilai mahasiswa. Nah kita lihat apakah sesuai dengan, namanya atau enggak gitu. Jangan-jangan sistem akademik tapi nggak bisa menampilkan nilai, nah kan aneh gitu ya. Jadi kalau memang fungsionalitasnya adalah untuk sistem akademik, ya berarti dia harus mampu untuk menyediakan fungsi, misalnya nilai, fungsi untuk melihat nama mahasiswa, fungsi untuk melihat dosennya siapa, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang, secara fungsionalitas harus dilihat kualitasnya.
Nah, kemudian yang kedua adalah, faktor yang kedua adalah kehandalan. Jadi kehandalan ini gitu ya terkait sama performance-nya. Entah misalnya akurasinya, habis itu konsistensinya gitu ya, toleransi kesalahannya seberapa gitu ya. Jadi yang namanya kesalahan mungkin pasti ada gitu ya. Jadi misalnya ada bug-bugnya gitu. Nah, sejauh mana bug itu boleh diterima atau sejauh mana bug itu boleh, masih ada gitu. Misalnya lambat gitu ya, apa namanya, ketika misalnya mencari suatu data lambat gitu ya, karena kan memang, database-nya sudah penuh dan lain sebagainya gitu. Nah, sejauh mana, itu boleh diterima gitu. Jadi misalnya kalau memang suatu sistem itu bukan suatu sistem yang harus menyediakan data secara real time gitu, nah mungkin masih boleh gitu. Tapi kalau dia harus menyediakan data secara real time ya berarti, tidak handal gitu ya, kalau misalnya dia membutuhkan, waktu yang cepat misalnya kayak gitu. Jadi kemampuannya gitu ya untuk mempertahankan kinerjanya atau performance-nya gitu. Jadi kalau misalnya kita minta data mahasiswa tahun lalu gitu ya, ya harus ada data mahasiswa, tahun lalu di sistem tersebut gitu. Jadi memang, akurasinya harus pas juga. Jadi kalau emang data tahun lalu ya data tahun lalu yang keluar gitu. Jangan sampai data tahun lalu tapi data tahun ini yang keluar misalnya kayak gitu. Jadi bagaimana kemampuan dia untuk, melakukan kinerja dari si, apa namanya, kebutuhan kita gitu ya, misalnya apa yang kita inginkan. Nah, kemudian kebergunaan gitu ya, kebergunaan atau usability ini biasanya terkait sama, menarik gitu ya, atau misalnya user interface-nya gitu. Biasanya lebih ke arah, kalau usability ini terkait dengan user interface atau tampilan, menarik, habis itu button-button-nya gitu ya, kemampuannya untuk dipelajari. Jangan bikin sistem yang, nggak ada petunjuknya gitu ya, terus nggak ada button tapi nggak ada kata-katanya, misalnya kayak gitu. Jadinya, usability-nya kurang gitu. Jadi bagaimana kemampuan si sistem ini gitu ya, untuk bisa digunakan ataupun untuk bisa dipahami gitu. Jadi begitu kita buka sistem, kita langsung tahu, oh tombol ini ada di sana, button ini ada di sini, menunya ada ini gitu ya. Jadi kita, itu kita anggap usability-nya bagus gitu ya. Nah kemudian, efisiensi gitu ya, efisiensi ini adalah kemampuan perangkat lunak untuk memberikan kinerja yang sesuai gitu ya terhadap, jumlah sumber daya yang digunakan pada saat keadaan tersebut. Jadi misalnya, penyimpanan gitu ya, database-nya gitu ya. Jadi gimana, apakah misalnya pada saat tidak digunakan gitu ya, pada saat tidak digunakan misalnya, perangkat ini tidak digunakan gitu ya, berarti sumber daya yang sebelumnya misalnya dihapus, misalnya seperti itu. Jadi, kualitasnya akan lebih bagus gitu ya kalau kita bisa menyediakan, efisiensi dari penyimpanan. Jadi pada saat kita tidak menggunakan, aplikasi gitu ya, dia bisa menghapus, data-data yang sebelumnya, misalnya seperti itu, atau menyimpan di cloud data yang sebelumnya. Sehingga, pada saat digunakan, data yang digunakan ya, sedikit misalnya seperti itu, nggak semuanya disimpan, terus-menerus sehingga menyebabkan database-nya penuh gitu, misalnya kayak gitu. Nah gitu ya, jadi, atau misalnya, pada saat digunakan aja misalnya database-nya bekerja gitu ya, pada saat tidak digunakan, dia bisa off gitu atau misalnya tidak nyambung ke cloud dan lain sebagainya. Sehingga, ada efisiensi dari, penggunaan sumber dayanya. Nah, kemudian yang kelima ada namanya pemeliharaan gitu. Jadi kemampuan perangkat lunak ini untuk bisa dimodifikasi. Jadi jangan sampai kita bikin, suatu perangkat lunak, suatu software gitu ya, kemudian ketika orang lain mau baca sulit code-nya, nggak terstruktur, habis itu mau ganti misalnya, mau ganti logo aja atau misalnya mau ganti nama aja sulit gitu ya, karena nggak bisa dimodifikasi. Habis itu, spesifikasinya sulit, misalnya PHP-nya sudah pada tinggi menggunakan PHP 8 gitu, kita bikin, program yang PHP-nya PHP 5 gitu ya. Nah, itu jadinya, modifikasinya sulit, perbaikannya sulit, untuk dia beradaptasi untuk berikutnya juga sulit gitu ya. Jadi, kita lihat dari sisi, pemeliharaannya seperti apa. Nah, kemudian yang keenam atau yang terakhir adalah portabilitas. Jadi kemampuan untuk dia bisa ditransfer ataupun dia bisa, beradaptasi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bikin yang, sistem dengan website gitu ya, kalau misalnya kita lihat di mobile apakah bagus atau tidak, misalnya kayak gitu. Jadi, jangan bikin, sistem gitu ya sekarang hanya memikirkan website-nya saja gitu ya. Sekarang kalau kita buat sistem otomatis pasti kita akan memikirkan 2 hal gitu ya, bagaimana tampilan di website-nya, bagaimana tampilan di mobile-nya gitu ya, keduanya akan, terlihat gitu. Jadi kemampuan bagaimana dia beradaptasi gitu ya, kemudian ada dokumentasinya atau tidak gitu ya, keteraturannya seperti apa. Itu adalah, portabilitas atau kemampuan dia untuk mentransfer dari satu tempat ke tempat lain. Jadi misalnya website gitu ya, kalau misalnya dia menggunakan C++, kalau nanti misalnya, apa namanya,
suatu saat gitu berubah gitu ya, atau misalnya mau ditransfer ke mobile gitu ya, apakah bisa atau enggak gitu ya. Jadi, perbedaan lingkungannya seperti apa. Nah, kemudian dari 6 faktor kualitas ini gitu ya, eee, ini bisa di-breakdown lagi gitu ya. Jadi akan ada, penjelasan gitu ya, penjelasan untuk masing-masingnya. Jadi, kualitasnya gitu ya, entah functionality atau reliability, usability gitu ya, di bawahnya ini akan ada, apa namanya, matrik pengukurannya lagi gitu ya, metrik pengukurannya lagi. Jadi di dalam functionality akan ada suitability dan lain-lain gitu ya. Kemudian sampai di portability juga akan ada adaptability dan instability dan lain-lain. Nah, kita akan lihat, satu persatu ya. Yang pertama adalah, functionality gitu ya. Jadi functionality ini apa gitu ya, di dalamnya dia ada, sub karakteristiknya gitu, ada namanya suitability, ada akurasi, sekuritas, interoperability, compliance gitu ya. Nah, kemudian description-nya apa, yang pertama, suitability ini adalah kemampuan perangkat lunak untuk menyediakan, fungsi yang sesuai dengan tugas tertentu atau sesuai dengan tujuan pengguna. Jadi kita lihat, tugasnya apa gitu ya. Jadi setiap perangkat lunak dia kan punya fungsi yang sesuai. Misalnya kalau, iMiss ya itu berarti memang dipergunakan untuk, data mahasiswa, data dosen gitu ya. Kemudian, kalau misalnya kita ada, apa namanya, Eee, kalau dari sisi mahasiswa misalnya mau melihat nilai dan lain sebagainya itu menggunakan iMiss gitu ya. Kemudian ada lain lagi dibuat OASE. OASE adalah lebih untuk, perkuliahan misalnya kayak gitu. Jadi masing-masing perangkat lunak fungsinya akan, berbeda-beda atau tugasnya memang, akan berbeda-beda sesuai dengan, tujuan dibuatnya untuk apa. Nah, kemudian yang akurasi gitu ya. Nah, ini adalah kemampuan yang presisi atau misalnya benar sesuai kebutuhan gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi, eee apa namanya, itu kan cuman satu aja penjelasannya gitu ya, tapi kalau misalnya kita breakdown gitu ya, ini akan masuk ke dalam, functionality gitu. Jadi memang, hasilnya itu, benar gitu ya, atau misalnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian, sekuritas gitu masuk juga ke dalam functionality. Jadi sekuritas untuk kemampuan untuk dia mencegah akses yang tidak diinginkan gitu ya, ataupun misalnya menghadapi penyusup gitu ya. Nah, ini biasanya lebih ke arah, kita lihat fungsionalitas lebih ke arah, perbedaan aksesnya ada enggak gitu. Jadi kalau misalnya mahasiswa masuk gitu ya, dapat aksesnya mahasiswa, kalau dosen masuk dapat aksesnya adalah dosen gitu ya. Jadi, sekuritasnya atau misalnya secara fungsional gitu ya, sekuritasnya atau aksesnya ada nggak perbedaan, misalnya kayak gitu. Nah, kemudian, interoperability gitu ya, kemampuan untuk berinteraksi dengan satu atau lebih sistem tertentu. Jadi misalnya nih, iMiss sama OASE ini saling, berhubungan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita, input data di OASE, di iMiss akan terlihat, misalnya seperti itu. Jadi ada nggak interaksinya gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir compliance, ada nggak, standar atau misalnya, kebutuhan gitu ya, standar, sesuai dengan peraturan yang memang, berlaku gitu. Jadi memang misalnya nih di iMiss gitu ya, eee, ketika kita mau input nilai gitu ya, peraturannya adalah nilai harus di atas 0 gitu ya, dan juga di bawah 100 misalnya kayak gitu. Nah, di sini kita lihat, sesuai nggak dia gitu, misalnya sesuai nggak peraturannya gitu. Kalau misalnya, ada yang ngisi nilai minus, nggak diterima oleh amissinya, atau misalnya ada yang ngasih nilai 120, nah itu nggak diterima gitu. Jadi, sesuai nggak sama aturan-aturan yang memang berlaku ataupun standar-standar yang memang sudah ada. Nah, itu adalah lebih jelasnya lagi dari sisi functionality. Nah, kemudian yang kita lihat yang kedua gitu ya, soal kehandalan atau reliability gitu ya. Nah, di sini adalah, ada namanya maturity, fault tolerance, recoverability. Nah, di sini, lebih ke arah kemampuan dia untuk mempertahankan kinerja ataupun dia menghindari, kegagalan akibat dari, kesalahan gitu ya. Jadi misalnya kalaupun misalnya ada, koneksi jaringan yang salah ataupun misalnya, kegagalan sistem gitu ya, nah itu ada backup-nya atau enggak gitu ya, jadi lebih ke arah sana gitu ya. Kalau misalnya, apa namanya, ada kesalahan misalnya ada error, atau jaringannya tidak ada gitu ya, atau misalnya,
pengguna salah memasukkan data gitu ya, kemudian ada kesalahan di perangkat lunaknya gitu ya. Nah, itu sejauh mana dia bisa menghindari ataupun tetap mempertahankan kinerjanya gitu. Jadi, entah misalnya termasuk data ataupun misalnya, koneksi jaringan gitu ya. Jadi ketika misalnya jaringannya putus gitu ya, kemudian jaringannya sudah ada lagi, apakah data yang sebelumnya dimasukkan itu masih tersimpan atau, tidak gitu ya. Misalnya kehapus semua, pengguna harus ngulang lagi, misalnya kayak gitu. Jadi misalnya ada form gitu ya, kemudian udah sampai form kelima gitu ya, kemudian jaringannya putus, apakah orangnya harus ngulang dari form pertama atau, ada kayak penyimpanan sementara, misalnya seperti itu gitu. Jadi, seberapa handal sih, si perangkat lunak ini gitu ya, kalau misalnya memang ada kesalahan gitu ya, atau misalnya, ada kegagalan entah data atau misalnya kegagalan jaringan gitu ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang salah, apakah ada notifnya atau misalnya langsung keluar error 404 gitu ya, orangnya kan bingung gitu ya, error apa ini gitu. Nah, kalau misalnya, ada notif kan dia bisa lebih tahu gitu ya, oh errornya ini kesalahannya saya salah memasukkan data gitu. Jadi dia bisa mengulangi gitu ya. Nah, kemudian, untuk usability-nya gitu ya, usability ini kan tadi lebih ke arah, mudah untuk dipahami, dipelajari, dioperasikan, ataupun dia menarik, pengguna gitu ya. Jadi ini memang, secara garis besar ya tetap seperti itu gitu ya. Jadi apakah dia mudah dipahami, apakah dia mudah untuk dipelajari, mudah untuk dioperasikan, dan dia menarik untuk, pengguna. Jadi lebih ke arah tampilan yang tadi saya bilang gitu ya. Button-buttonnya sesuai nggak, mau searching ada apa nggak buttonnya gitu ya, mau, misalnya ada produk gitu ya, saya pernah lihat website ditampilkan produknya gitu ya, tapi ditampilkan produknya misalnya ada ribuan produk itu ditampilkan semua, nggak ada halaman-halamannya. Nah itu kan, sulit ya untuk kita misalnya mau melihat produk yang kesekian misalnya kayak gitu, mau ke bawah terus gitu ya, nggak habis-habis halamannya gitu, misalnya kayak gitu. Jadi kita lihat apakah, nggak begitu aja juga kita misalnya, oh tampilkan produk, tampilkan semuanya gitu, tapi kita juga harus buat supaya tampilannya itu menarik gitu ya, misalnya dibagi per halaman dan lain sebagainya gitu ya. Nah kemudian, ada efisiensi ini adalah lebih ke arah pemberian, respon ataupun waktu gitu ya, kemudian penggunaan sumber daya gitu ya. Eee Ketika dia apa namanya, melakukan fungsi gitu ya. Nah, mungkin kita lihat juga dalam hal, responnya ataupun misalnya waktu pengolahannya kita kasih misalnya searching gitu ya, yang paling sering, misalnya searching dengan data yang banyak gitu ya, berapa sih respon waktunya gitu ya yang, menurut kita masih bisa ditoleransi gitu. Kalau terlalu lama juga nanti orangnya bisa ninggalin aplikasinya kan gitu. Nah, jadi di situ. Jadi kemampuan untuk menggunakan sumber daya ataupun misalnya kemampuan memberikan respon gitu ya. Nah, itu kan bisa balik lagi ke code-nya yang terlalu, sulit atau misalnya database-nya yang kurang besar dan lain sebagainya. Nah, itu kan lebih ke arah, di aplikasinya bisa atau enggak, sesuai enggak. Ketika mau bikin Amisu yang diperuntukkan untuk, ribuan mahasiswa, ya database-nya harus sesuai besarnya gitu, supaya ketika mau memasukkan data dan lain sebagainya gitu ya, itu akan lebih, cepat penggunaannya. Nah, kemudian ada maintainability yang tadi, ini adalah, pemeliharaan ya. Jadi maintain pemeliharaan, ini lebih ke arah, ketika dia mau dimodifikasi kan gitu. Jadi, di-breakdown lagi ada 4 gitu ya, apakah misalnya dia, bisa melihat penyebab kegagalannya dia atau misalnya dia bisa dimodifikasi gitu ya, terus meminimalkan efek tak terduga dari modifikasi gitu, ataupun misalnya, bisa sampai dimodifikasi oleh perangkat lunak lainnya gitu ya. Jadi misalnya, kita sampai punya API gitu ya, bisa dipasang di perangkat lunak lainnya atau bisa digunakan oleh perangkat lunak yang lainnya. Nah, itu kita lihat di bagian maintain-nya gitu, seberapa jauh aplikasi kita bisa sampai dimodifikasi ataupun misalnya, apa namanya, ketika ada modifikasi gitu ya, efeknya sedikit gitu. Jadi misalnya mau diganti nih dari website ke mobile gitu ya, pergantiannya misalnya, fitur-fiturnya gitu masih tetap, sama gitu ya, masih bisa gitu ya. Jadi, efeknya hanya, sedikit, misalnya seperti itu. Nah kemudian, ini yang terakhir tadi portability ya gitu, jadi perpindahan gitu ya, di lingkungan yang berbeda gitu ya dengan, misalnya, lingkungan yang berbeda gitu ya, misalnya diinstal dalam lingkungan yang berbeda atau diadaptasikan pada lingkungan yang berbeda gitu ya. Misalnya dengan, berbeda komputer, berbeda spesifikasi gitu ya, apakah masih bisa atau enggak gitu ya, seberapa jauh dia bisanya. Misalnya yang satu misalnya pakai Windows, 7 gitu, yang satu misalnya Windows XP dan lain sebagainya gitu ya, seberapa jauh dia bisa,
diimplementasikan atau diadaptasikan pada lingkungan yang berbeda gitu ya. Nah nah itu ya, itu adalah mengenai, eksternal dan internal kualitas gitu. Jadi entah misalnya dari dalam ataupun misalnya kualitas, dari luar gitu ya. Jadi terkait dengan fungsionalitasnya, kehandalannya, kebergunaannya, efisiensi, pemeliharaan, dan portabilitas. Adakah yang tahu gitu ya, bagaimana cara kita untuk mengecek fungsionalitas, kehandalan, kebergunaan, efisiensi, pemeliharaan, ataupun portabilitas yang tadi sudah disebutkan? Ada nggak yang tahu kira-kira, apa sih yang harus kita lakukan gitu ya, ketika kita menemukan suatu, aplikasi gitu ya, kemudian kita mau tahu keenam aspek ini gitu ya, bagaimana caranya atau misalnya apa, kira-kira yang bisa kita lakukan? Ada yang punya pendapat? Ada yang punya pendapat dari keenam ini ketika kita punya satu aplikasi gitu ya, eee, bagaimana cara mengeceknya atau, siapa sih yang bisa mengecek gitu ya, siapa sih yang bisa mengecek keseluruhan dari, keenam ini gitu? Silahkan angkat tangan ada yang mau mencoba menjawab. Apakah ini tergantung oleh programmernya aja? Ada yang mau mencoba menjawab? Mungkin saya izin mencoba menjawab, Bu. Ya silahkan, yang mana nih? Eee, Mungkin untuk mengeceknya itu kita melakukan, beta tester ya. Jadi nanti beberapa sampel klien akan diberikan akses untuk mencoba perangkat lunak yang baru dibuat tersebut dan mereka akan menggunakannya, lalu mereka akan memberikan isi pikiran mereka atau pendapat mereka. Nanti hasil itu akan dirangkum dan digunakan sebagai pengecekannya. Mungkin menurut saya seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali jawabannya ya. Jadi, mungkin ada yang pernah lihat juga atau misalnya ada yang pernah baca gitu ya, ada beberapa jurnal juga mungkin gitu ya. Jadi kalau misalnya kita, eee, mengecek kualitas gitu ya, ini biasanya lebih ke arah, seperti tester gitu ya. Kita bisa, mengeceknya pada stakeholder gitu. Stakeholder itu adalah orang-orang yang berkepentingan gitu ya. Jadi misalnya siapa sih stakeholder-nya? Ya mahasiswa, dosen gitu ya, atau misalnya ada tenaga pendidik gitu ya, pegawai dan lain sebagainya gitu ya. Nah misalnya kalau, misalnya kita mau mengecek kualitas iMissu gitu ya, itu nggak cukup hanya dengan si programmer saja atau si pembuat, aplikasinya saja gitu. Tapi yang bisa mengecek gitu ya, itu adalah bisa dengan menggunakan sampling gitu ya. Sampling-nya adalah kepada si stakeholder-nya gitu. Jadi misalnya kita sebarkan kuesioner gitu ya, kepada mahasiswa, kepada dosen gitu ya. Jadi ambil dosen 10, mahasiswa 10 gitu ya. Kita bisa cek gitu ya, apakah misalnya fungsionalitas dari iMissu itu bagus. Apakah misalnya, iMissu itu handal atau enggak, apakah nilai kebergunaan atau nilai usability dari si iMissu itu bagus atau tidak. Nah, begitu seterusnya gitu. Jadi, kemudian apa yang diisi di dalam kuesioner gitu ya. Kuesionernya bisa menyesuaikan pada, eee karakteristik ini ataupun sub karakteristik gitu. Jadi misalnya, saya mau ngecek nih fungsionality-nya bagus atau enggak, nilainya berapa gitu ya. Nah bisa dicek dengan kemampuan misalnya untuk, fungsi sesuai tugas. Jadi misalnya bisa pertanyaannya kalau, suitability ini kan tentang tugas dan sesuai dengan tujuan. Jadi iMissu tujuannya apa? iMissu misalnya tujuannya kan untuk nilai akademik. Jadi yang bisa ditanyakan adalah apakah misalnya, iMissu ini gitu ya sudah mengeluarkan nilai akademik yang, sesuai atau tidak, misalnya kayak gitu. Jika iya, berarti nilainya bagus. Kalau misalnya belum bisa gitu ya, belum semua nilai keluar, ya berarti mungkin nilainya di tengah. Kalau sama sekali nggak keluar gitu ya, berarti nilainya nol, misalnya seperti itu. Nah kemudian,
dia kemampuan memberikan hasil presisi yang benar gitu. Apakah misalnya nilai akademik yang keluar gitu ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kita milih semester ganjil, nilai yang keluar ya semester ganjil. Kita milih semester genap, nilai yang keluar ya semester genap. Nah, berarti akurasinya bagus. Nah, kemudian ketika untuk sekuritas gitu, apakah misalnya akses yang kita punya itu memang untuk kita aja atau enggak gitu, atau misalnya ketika kita punya akses, oh ini mudah untuk dilihat oleh orang lain gitu, atau misalnya akses sebagai mahasiswa, kok bisa ngakses fitur dosen, nah itu berarti sekuritasnya sudah nggak bagus, misalnya kayak gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaannya, kuesionernya, atau misalnya yang kita tanyakan kepada stakeholder, semuanya bisa kita sesuaikan gitu ya dengan sub karakteristik ataupun deskripsi yang sudah ada di sini gitu. Jadi ISO ini hanya memberikan standar gitu ya, standar apa sih yang harus dicek, apa sih yang harus kita lihat ketika kita memiliki sebuah perangkat lunak gitu ya. Jadi apa namanya, pertanyaannya gitu atau apa yang ingin dicek ya itu disesuaikan sama aplikasinya gitu ya, karena tujuan tiap aplikasi kan berbeda. Jadi kalau misalnya OASE yang dicek ya apakah misalnya mata kuliah yang keluar sudah sesuai enggak, kalau misalnya ada tugas sudah kelihatan enggak gitu ya. Ketika mau mengumpulkan tugas mudah nggak mengumpulkan tugasnya, atau misalnya loadingnya lama dan lain sebagainya gitu ya. Nah jadi itu pengecekannya, jadi bisa disesuaikan. Jadi kalau misalnya mau ngecek usability ya dilihat menarik nggak tampilannya gitu. Terus ketika baru pertama kali make bingung nggak gitu ya. Jadi itu yang dilihat ketika sisi usability, misalnya kayak gitu. Nah itu bisa dibuat masing-masing gitu ya. Jadi dibuat kuesioner masing-masing, kemudian bisa terakhirnya adalah diberikan nilai sesuai dengan standar kita. Jadi misalnya kita mau kasih nilai antara 0 sampai 5 ya berarti dirata-ratakan nanti kita dapat nilainya gitu ya. Nah kemudian misalnya mau menggunakan skala yang lain gitu ya, misalnya mau menggunakan ditambah teknik yang lain, misalnya skala Likert gitu ya. Kemudian kita punya skala Likert itu punya standar, misalnya di atas 70 dikatakan bagus, di atas 80 dikatakan sangat bagus. Nah itu kan ada standar dari skala tertentu gitu ya, misalnya kayak gitu. Nah itu bisa juga ditambahkan, atau misalnya kalau mau bikin sendiri ya bikin sendiri, misalnya standar. Oh standar saya 0 sampai 30 itu nilainya jelek, misalnya 30 sampai 50 nilainya berada di tengah, di atas 50 udah bagus, misalnya kayak gitu ya, berarti ditentukan sendiri, misalnya kayak gitu. Nah itu salah satu cara gitu ya untuk pengecekan dari kualitas software. Nah, kemudian ISO di sini 9126 ini selain dia membuat kualitas atau faktor kualitas gitu ya dari dirinya sendiri si ISO ini gitu ya. Dia juga membuat sebuah kualitas gitu ya yang dinamakan sama dia quality in use gitu, atau ketika perangkat lunak itu digunakan gitu ya. Ketika perangkat lunak itu sudah digunakan gitu ya, apa sih yang harus dicek gitu ya selain yang tadi gitu. Kalau ini kan pengecekannya bisa pada saat sebelum ataupun misalnya dari luar ataupun misalnya dari dalam gitu ya. Entah misalnya dilihat tampilannya atau misalnya tentang modifikasi dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya dia mau ini ada dua gitu ya, entah misalnya menggunakan yang ini yang efisiensi dan portability, atau menggunakan faktor kualitas yang menurut pengguna gitu ya. Jadi dia punya efektivitas, produktivitas, keamanan dan kepuasan gitu ya. Nah, kalau yang ini nggak ada di breakdown lagi sama dia. Jadi sebenarnya ini mirip ya, kalau efektivitas yang ngomongin tentang akurasi tadi gitu ya, kemudian kelengkapannya gitu ya. Nah, apa namanya, tentang penggunaannya gitu ya, ini mirip sama apa namanya, fungsionality-nya itu gitu ya. Nah kemudian dia ngomongin juga produktivitas gitu, jadi entah misalnya jumlah sumber daya gitu ya yang disesuaikan sama efektivitasnya. Kemudian yang ketiga adalah ngomongin tentang keamanan, tingkat risikonya gitu ya, kemudian ketika digunakan berbahaya atau tidak gitu ya. Nah yang terakhir adalah ngomongin tentang kepuasan dari pengguna ketika menggunakan gitu ya. Nah ini sebenarnya kepuasan agak rancu ya, karena kepuasan itu kan menyangkut semuanya sebenarnya gitu, entah usability-nya atau produktivitasnya gitu ya. Nah mungkin ini dia hanya membreakdown lagi gitu ya, kalau misalnya ada aplikasi yang memang benar-benar digunakan oleh pengguna gitu ya, yang mau benar-benar dilihat itu ada 4 gitu ya. Nah cuman yang standarnya dia yang awal memang ada 6 ini gitu ya, jadi memang ada 6 standar ini. Nah itu ya bisa dipilih apakah mau menggunakan external dan internal quality ini gitu ya, atau misalnya mau menggunakan yang quality in use gitu ya, tentang efektivitas, produktivitas, safety, dan certification. Ada pertanyaan sampai di sini dulu?
Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Berarti untuk pengecekan kualitasnya tuh bisa menggunakan, kualitas menurut ISO 9126 itu atau menggunakan quality in use saja, Bu, ya? Jadi Ini kita boleh quality in use ini juga miliknya ISO. Jadi ini sama-sama punyanya si ISO juga gitu ya. Cuman, memang dari awal gitu ya, si ISO 9126 ini memang dari awal dia menggunakan yang 6 ini gitu ya, kebanyakan juga menggunakan 6 ini. Nah, cuman dia lagi mendefinisikan yang lain gitu ya. Jadi, sejenis update-nya dia gitu ya, kayak 91261 gitu ya, dia punya sesinya gitu ya. Nah, dia juga, mendefinisikan gitu ya, kalau misalnya ada kualitas yang lebih ke arah, kepuasan pengguna gitu ya, untuk penggunaan sistem gitu ya. Nah, itu hanya berdasarkan 4 ini aja sudah cukup gitu ya. Kalau misalnya yang ini kan 6 ini termasuk modifikasi gitu ya, termasuk, apa namanya tuh, kehandalan, efisiensi gitu ya, atau misalnya, apa namanya, maintenance-nya gitu ya. Nah, kalau quality in use ini nggak termasuk dalam modifikasi ataupun, apa namanya, ketika dia di-install di tempat yang berbeda gitu ya. Jadi ini lebih ke arah fokus pada penggunaannya saja gitu ya. Kalau misalnya yang 6 ini kehandalannya benar-benar, dilihat gitu ya. Jadi, judulnya kan dia adalah eksternal dan internal quality. Jadi mau kualitas dari dalam ataupun kualitas dari luar gitu ya. Jadi termasuk maintenance-nya, termasuk dia, ketika dimodifikasi, ketika dia di-install, ketika dia dipindahkan gitu ya. Nah, itu semua masuk ke sini. Nah, cuman si ISO-nya juga gitu ya. Jadi ini tetap ISO gitu ya, ISO 9126 tetap. Cuman dia mendefinisikan lagi ketika, suatu aplikasi itu mau digunakan gitu ya, atau misalnya fokus ke penggunanya saja gitu ya. Jadi bukan lagi ke orang yang memodifikasi ataupun misalnya ke orang yang mau menginstal di mana-mana gitu ya. Nah, ini hanya fokus kepada penggunaan saja gitu ya. Berarti ada 4, ada efektivitasnya, ada produktivitasnya, ada keamanannya, dan ada jenis, kepuasannya gitu ya. Jadi dua-duanya tetap ISO, cuman mau fokus yang mana nih? Apakah keduanya mau dilihat gitu ya sampai ke arah modifikasi atau hanya kepada kepuasan si pengguna saja gitu ya. Bisa menjawab Wipra? Wipra tadi ya? Bu, terima kasih. Iya, ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Sini izin tanya mengenai, nah ini kan mengenai SEO. Jadi, apakah kita tuh boleh menggunakan tool lain yang berhubungan dengan SEO itu, Kak, Bu, ya? Seperti, Screaming Frog atau SEO Speeder gitu, atau boleh atau tidak? Tools lain selain ISO gitu maksudnya? Iya, Ya, tools lain boleh aja gitu. Jadi kalau ini kan memang, dia berupa dokumen gitu ya. Jadi, dokumen yang memang sudah kayak tadi dibilang gitu ya, dokumen ini memang sudah ada standarnya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin ISO gitu ya, ISO ini adalah standar yang sudah diterima di mana-mana dan sudah standar internasional. Jadi mau kita bawa ke sebuah perusahaan manapun gitu ya, dia sudah kenal, oh ISO sekian, dan dokumennya sudah jelas dan sudah apa namanya, sudah disepakati oleh, secara internasional. Nah, tapi kalau misalnya ada standar lain gitu ya, yang juga memang, dia bilang bahwa itu adalah standar untuk software quality gitu ya, dan, memang itu juga digunakan oleh si perusahaan atau perusahaan misalnya mau menggunakan itu, ya bebas-bebas saja gitu. Ini hanya salah satu, cara aja gitu, atau salah satu, apa namanya tuh, tools ya gitu ya. Kalau ini sih bukan tools ya, dia lebih ke arah, dokumen gitu ya. Dokumen untuk, kualitas, software gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin toolsnya untuk pengecekan ini apa gitu ya, bisa kuesioner, bisa tentang wawancara gitu ya. Jadi metode untuk, mencapai apa namanya itu, nilai dari keenam faktor ini bebas gitu, mau pakai metode wawancara kah, mau pakai metode, apa namanya, kuesioner kah, atau misalnya mau ada pertanyaannya tentang, apa, misalnya reliability, ya itu bebas-bebas saja gitu. Tapi kalau misalnya memang ada standar lainnya gitu ya, jadi, ini hanya dia ngomongin hanya standar untuk software kualitasnya aja. Tapi kalau misalnya ada tools lainnya juga untuk kualitas software, ya bebas-bebas saja dipakai gitu ya, tergantung organisasinya mau yang mana. Itu ya, semoga baik, Bu. menjawab. Terima kasih, Bu. Ya, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, saya masuk ke arah, kuis ya.
Oke, jadi, kemarin kan kita sudah sempat kuis sebelum UTS gitu ya. Jadi setelah UTS saya isikan kuis lagi gitu ya, sebelum nanti akhirnya kita UAS. Nah, untuk kuis ini gitu ya, di sini, tadi sudah saya banyak jelaskan gitu ya, bagaimana cara kita melakukan, penilaian kualitas gitu ya. Jadi sudah, saya jelaskan bahwa penilaian itu bisa menggunakan kuesioner, wawancara, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini yang harus kalian lakukan adalah lakukan penilaian kualitas aplikasi. Nah, saya tidak meminta kalian benar-benar melakukan wawancara atau benar-benar melakukan, kuesioner gitu ya. Yang dilakukan di sini, ini hanyalah, apa namanya tuh, simulasi gitu ya, simulasi. Jadi misalnya nih gitu, kalian mau menilai kualitas, apa namanya, I miss you gitu ya. Nah, yang dipakai yang ini ya, yang 6 ini. Oke, kemudian, kalian mau melakukan penilaian I miss you, ya berarti, secara sisi functionality gitu ya, kalian bikin aja simulasinya gitu ya. Jadi dibikin penjelasannya, oh secara functionality menurut saya nilainya misalnya 8 gitu ya. Kenapa? Karena apa, bla bla bla, dijelaskan gitu ya. Jadi, secara functionality yang bisa dinilai kan ada, 5 ini gitu ya. Jadi bisa kalian jelaskan, oh ternyata suitability-nya sekian nilainya atau akurasinya sekian, sekuritasnya sekian gitu ya. Jadi, saya tidak memberikan, metodenya atau misalnya, kuesioner yang harusnya seperti apa atau wajibnya seperti apa. Kalian bisa langsung membuat penjelasan juga boleh atau berupa kuesioner juga boleh gitu ya. Dan ini sekali lagi hanya simulasi. Jadi nggak perlu benar-benar, mengirimkan kuesioner ke mahasiswa gitu ya mengenai tentang IMCU, nggak perlu gitu ya. Jadi misalnya, dijelaskan aja, oh secara suitability atau secara functionality gitu ya, apa namanya, nilainya adalah 8 gitu karena misalnya kemampuannya sesuai, fungsinya sudah bagus, habis itu, hasil yang didapatkan sesuai dengan presisi gitu ya. Kemudian, dia misalnya bisa mencegah akses, mungkin kurang sedikit di kemampuan dia untuk berinteraksi dengan sistem, jadinya nilainya 8 bukan 10 misalnya kayak gitu. Nah itu, silahkan dibuat atau dirancang gitu ya. Jadi kalian bebas mengambil aplikasinya juga bebas, mau Amisu, mau Oase, atau yang sering kalian pakai misalnya e-commerce ada Shopee, Tokopedia, bebas ya. Jadi lakukan penilaian berdasarkan aplikasi yang memang sudah ada. Kuis ini dikerjakannya adalah berkelompok, jadi kelompok yang sudah saya bagi kemarin gitu ya. Kemarin sudah, kita sudah bagi kelompok kan gitu ya. Jadi, silahkan dikerjakannya berkelompok. Nah, kemudian nanti dibuat dalam bentuk dokumen. Yang pertama adalah pendahuluan, sekilas mengenai aplikasi yang dinilai. Jadi entah misalnya tentang Tokopedia, tentang Shopee, dan lain sebagainya gitu ya. Dijelaskan supaya saya tahu apa yang dinilai gitu ya. Nah, kemudian yang kedua langsung aja hasil penilaiannya dari 6 faktor tadi. Jadi misalnya functionality nilainya berapa, kenapa gitu ya, apakah kalian menggunakan kuesioner atau kalian, pengamatan langsung atau kalian ceritanya wawancara dan lain sebagainya gitu ya. Jadi yang dibuat simulasi gitu ya, kalian boleh membuat, kira-kira hasil kuesionernya seperti ini atau kira-kira hasil wawancaranya seperti ini atau hasil pengamatannya seperti ini gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan sedikit dari 6 faktor itu gitu ya. Total nilainya atau misalnya, keseluruhan nilainya berapa sih setelah dirata-rata. Jadi misalnya efektivitas, ini ya, maintainability kalian kasih 8, portability kalian kasih 7 gitu misalnya kayak gitu ya. Nah, kemudian total nilainya berapa. Jadi sejenis bikin, apa namanya tuh, eee, penilaian sederhana gitu ya terhadap kualitas, terhadap kualitas suatu aplikasi. Ada pertanyaan? Waktunya 1 minggu ya, jadi, sekarang Jumat dikumpulkannya Jumat depan di Oase. Izin bertanya, Bu. Iya. Untuk, yang kedua hasil penilaian itu berarti kita ngambil dari, hasil penilaian orang lain apa penilaian, di kelompok kita masing-masing? Di kelompok masing-masing ya, bikin simulasi aja, jadi nggak perlu menyebarkan kuesioner, bikin menurut kalian aja. Itu kan ada berempat tuh, silahkan diskusi menurut kalian gitu, atau misalnya satu-satu mau bikin kuesioner, 4 orang itu boleh gitu ya. Misalnya kalian bikin satu kuesioner, 4 orang ini ngisi gitu ya, atau misalnya 3 orang ini ngisi, silahkan bebas gitu ya. Yang pasti ini hanya berupa simulasi gitu, yang penting kalian tahu,
ketika misalnya functionality itu yang dinilai apa sih gitu, ketika dia efisiensi yang dinilai apa sih gitu ya. Jadi boleh mau dibikin bentuk tulisan aja boleh gitu, atau misalnya mau bentuk kuesioner silahkan, ceritanya wawancara silahkan gitu. Jadi yang penting ada apa yang dinilai gitu ya, kemudian ketika mau memberikan nilai 8 atau 6 atau 7 ada alasannya apa gitu ya. Bisa dipahami? Siap, bisa Bu, terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, Ini hanya dikumpul soft copy kan, tidak ada pengumpulan hard copy? iya soft copy aja langsung di OASE ya. Baik, terima kasih, Bu. Satu kelompok satu aja ngumpulnya ya. Sudah? Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Untuk minggu depan pertemuannya adalah online ya, karena tidak boleh ada yang ke kampus. Semua kegiatan ada di secara WFH gitu ya. Pertemuannya online di jam yang sama seperti biasanya gitu ya. Jadi sesuai jam perkuliahan. Kecuali kalau misalnya nanti ada request atau apa, bisa kita bicarakan lagi gitu ya. Tapi untuk sementara jamnya adalah sama seperti jam perkuliahan gitu ya. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi untuk pertemuan hari ini saya cukupkan ya. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Bu. Terima kasih, Bu.